Yesus datang ke hati kita. Come Holy Spirit, fill us. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you.
mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi kami agar kami bisa mengerti isi hati-Mu dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom guys, nah kembali lagi bersama kita di acara Teen Talk. Nah Teen Talk kali ini mau membahas tentang karakter. Nah di sini tuh ada, aku kenalin dulu ya, Moses, dan Immanuel. teman-teman kita dari Teen Snack. Pembahasan karakter ini tuh menurut aku jarang banget dibahas. Tapi kali ini kita mau angkat tema karakter ini. Kenapa sih? Menurut aku orang dewasa pun penting banget punya karakter yang baik, termasuk aku pun. Aku pun lagi masih belajar mengembangkan karakter, termasuk kalian adik-adik. Nah, hari ini kita mau bahas tentang karakter biar apa? Agar kita punya karakter seperti Kristus. Amin. Nah, aku mau tanya dulu nih, menurut Immanuel karakter itu apa sih artinya? Karakter itu suatu sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang ada dalam diri kita. Oh, jadi sifat yang kita punya nih, Iya. yang menggambarkan kita berarti. Kayak wataknya. Wataknya lewat Iya. perilaku. Iya. Oh, oke. Kalau menurut Moses, karakter itu apa sih? Karakter itu adalah suatu sifat yang lebih menonjol di dalam diri kita. Oh, suatu sifat yang lebih menonjol nih. Ya, Entah itu sifat yang baik ya, atau yang jahat, buruk. buruk. Ya, Nah, oke, benar-benar. Aku setuju. Jadi karakter itu aku setuju sama Immanuel dan Moses. Jadi karakter itu yang menggambarkan siapa sih kita gitu kan. Atau kita menggambarkan siapa gitu dalam diri kita. Tercermin lewat apa? Tindakan-tindakan, benar gak? benar. Benar. Nah, menurut Moses nih, Moses kan tadi udah menggambarkan definisi karakter menurut Moses. Ya, Kan? Nah, Moses selagi belajar karakter apa sih sekarang? mengendalikan emosional. Oh, emang kamu anaknya emosional? Iya, aku ini emosian. Oh, emosian. Ya, Emosian itu bisa disebut baperan, benar gak? benar. Jadi Moses setiap dibilangin sama orang baperan. Baper. Kadang kalau diledekin, aku itu langsung marah-marah. Contohnya apa nih? Pas di rumah atau di sekolah pernah kayak gitu? Di sekolah pernah, aku kayak dikata-katain gitu, nilai lu jelek, nilai gua bagus, langsung marah-marah gak jelas aku. Kamu marah-marah, ngomel-ngomel? Iya, Ke orang yang ngatain kamu? iya. Oh. Nah, terus Eh, dari situ kamu sadar itu karakternya nggak baik. ya aku merasa sadar aku ini terlalu gampang marah gitu. Jadi aku berusaha mau merubah sikap aku yang dari emosional menjadi orang yang sabar. Oke, berarti dalam hal kecil aja kamu mudah terpancing emosi ya? Iya, betul. Oke. Terus kalau Immanuel nih, Immanuel lagi belajar karakter apa sih? Aku lagi belajar tentang karakter yang mengendalikan emosi sama berbicara secara sopan. Secara sopan. Oh, berarti Immanuel sama nih kayak Moses, emosian juga. Iya. Contohnya gimana contohnya? Hal yang membuat kamu tuh gampang terpancing emosinya gimana? Misalnya kayak orang tuh ngambilin barang aku tanpa izin nih. Nah, aku langsung marah gitu. Oh, kau pernah di sekolah kayak gitu? Pernah. Oh, kamu marahnya ngomel-ngomelin atau sampai teriak-teriak atau gimana? Omelin. Oh, melin. Nah, terus yang kedua berkata kasar. Emang kamu di sekolah pernah berkata kasar? Pernah. Pernah. Itu karena apa? Karena ada yang memicu geng atau gimana? Karena ada yang membuat kesal. Siapa tuh yang buat kesal? Temen aku. Dia ngapain? Coba ceritain Dia dong. tuh ambil barang aku, abis itu dia jatuhin dari tangga 1 ke tangga 2. Terus kamu berkata kasar sama dia? Iya. Oh, tapi dalam kamu hati doang sih kalau oh itu. dalam hati. Iya. Terus secara langsung pernah gak? Atau enggak dalam hati gitu maksudnya? Pernah. Pernah. Oke, di sekolah atau di rumah tuh kayak gitu? Di sekolah. Oh, oke. Kenapa sih? Kamu kan lagi berarti Immanuel tadi apa? Supaya kamu nggak lebih marah, nggak emosian, Iya. dan nggak berkata kasar. Iya. Terus kalau Moses nggak mudah emosi. Iya. Moses, kenapa kamu mau pelajarin karakter itu? Karena kan tadi aku bilang tuh aku orangnya emosional. Nah, aku ingin mempelajari ini karena aku tidak ingin menyinggung
orang lain gitu saat aku marah gitu. Aku pengen coba menjadi orang yang sabar aja gitu. Oh, jadi kamu merasa nih kalau kamu marah, kamu nyinggung orang. Ya, walaupun bukan orang itu yang mau aku permasalahi, cuman kalau aku lagi kesel, aku bisa marahin siapa aja walaupun dia nggak berbuat salah. Oh, bisa marahin siapa aja? Iya. Walaupun itu orang yang nggak salah? Iya. Oh, berarti cukup itu. Nah, terus di rumah, adik kamu kalau buat kamu, pernah jahilin kamu gak? Isengin kamu? Pernah. Terus kamu langsung marah tuh sama adik kamu? Iya. Cuman aku nggak bisa sabar waktu itu, emang ada tugas di sekolah, abis itu dirobek-robek sama adik aku. Nah itu Waduh. aku kesel banget. Oh iya benar, kesel sih emang. Kalau Emmanuel jadi Moses kesel gak kira-kira? Kesel. Oh kesel. Terus akhirnya tugasnya kamu buat lagi atau gimana? Ya mau nggak mau karena waktunya juga udah mepet, nggak bisa dibuat lagi. Ya udah aku bilang ke guru aku, ya ceritanya itu kayak gimana. Oh, jadi fokus utamanya kamu nggak mau menyinggung perasaan orang kalau kamu emosi. Iya. Oh, terus menurut kamu kalau emosi itu buat kamu capek gak Moses? Iya, membuang energi juga. Membuang energi. Oke, itu dari Moses. Kalau dari Manuel nih, kenapa sih kamu mau mempelajari karakter yang tadi kamu bilang? Ya aku sama kayak Moses kalau pengen ngendalin emosi aku supaya kalau aku marah nggak nyinggung orang juga. Gak nyinggung orang. Iya. Emang Kalau kau yang kedua nggak kata-kata biar orang tuh nggak sakit hati sama kata-kata yang aku keluarin dari mulut aku. biar orang-orang gak sakit hati dengar perkataan kamu. Iya. Emang menurut kamu pas kamu marah ada orang yang pernah sakit hati? Iya. Oh, siapa teman kamu? Iya. Teman kamu pernah nangis gak gara-gara kamu omelin? Kalau aku main sampai nangis nggak pernah. Oh, tapi kalau adik kamu pernah kamu omelin sampai nangis? Pernah. Oh pernah. Oke. Nah, terus nih, menurut Moses nih, Moses kan udah bilang tuh tadi tuh nggak mau menyinggung perasaan orang, bener kan? Nah, kenapa Moses berpikir kayak gitu? Sebenarnya ada gak sih sosok yang mempengaruhi kamu supaya kamu tuh kayaknya aku nggak baik nih kayak gini nih gitu? Ada, Yang memotivasi kamu berubah mempunyai karakter yang baik. ada. Siapa tuh? Coba ceritain dong. Teman aku, dia yang kayak memotivasi aku gitu loh. Waktu itu teman aku di sekolah kayak ada masalah gitu sama seseorang. Dia itu tapi nggak memakai kekerasan, dia menyelesaikan semuanya itu dengan kepala dingin gitu. Jadi dia itu termasuk orang yang sabar. Nah pas dia udah selesai nggak ada marah-marah gitu, udah selesai masalahnya. Nah di situ aku introspeksi diri aku sendiri. Nah kalau misalnya aku yang marah-marah gitu, pasti masalahnya itu nggak bakal selesai. Nah aku berusaha menjadi orang yang lebih sabar lagi gitu jadinya. Oh, jadi kamu mau contoh teman kamu yang berkepala dingin nih? Ya, Jadi dia gimana tuh penyelesaiannya? Dia ajak ngomong baik-baik. ajak ngomong baik-baik. Oh, terus orang yang mau diajak ngomong mau gak? Mau? Jadi nggak ada marah-marah sama sekali nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kamu kalau kayak tadi kamu bilang kan, kalau misalnya di sekolah ada yang buat kamu kesel. Nah, terus kamu mau ajak ngomong dia baik-baik Iya, dengan kepala dingin. iya betul. Terus adik kamu nih, kalau adik kamu nih, nah dia rusakin tugas kamu lagi nih. Terus kamu akan ngajak ngomong dia gak? Kayak yang sosok yang kamu mau tiru nih. Mungkin agak bakal marah sedikit. Cuman aku aku berusaha untuk tidak marah lagi sama dia gitu. Jadi aku akan ikhlasin aja semuanya gitu. Oke. Nah, kalau Immanuel, ada gak sih sosok yang membuat kamu tuh mau merubah karakter kamu? Ada 2 orang. Oh, siapa tuh? Coba ceritain. Yang pertama itu papi aku. Karena kalau papi aku tuh orangnya tuh nggak pernah lebih tepatnya jarang marah, sama dia tuh panjang sabar. Yang kedua itu satu influencer yang kalian tahu itu Just No Limit. Karena kalau setiap kali dia buat video dia nggak pernah toksik, atau kalau temannya yang toksik dia selalu sensor. Oke, jadi kalau kalian nggak tahu Just No Limit guys, Just No Limit itu influencer, bener gak? Iya. Influencer yang main game, suka main game. Iya.
Nah, jadi dia tuh kan biasanya kalau gamers kan pasti di YouTube tuh suka berkata kasar, bener gak? Iya. Bener kan? Nah tapi kalau si Just No Limit ini katanya si Immanuel dia itu sensor kata-kata yang gak baik. Iya. Ya, jadi ya kata-kata apa tuh? Yang toksik gitulah. Kata-kata yang toksik dia nggak tampilin. Ya. Jadi dia selama bikin vlog gitu ya dia nggak pernah sekalipun nih berkata kasar ya. Nggak pernah. Nah, padahal kita tahu gamers itu identik dengan kata-kata yang kasar gitu kan. Nah jadi Immanuel tuh terpengaruh, benar gak? Terus Iya. yang kedua sosok papi kamu. Iya. Nah papi kamu jadi nggak pernah nih, papi kamu pernah gomelin kamu? Pernah. Pernah. Tapi nggak sesering orang lain. Nggak sesering, tapi pas ngomel-ngomel juga nggak yang emosional kan? Iya. Ngomongnya gimana tuh? Dinasihatinnya gimana? Dia nasihatinnya agak tegas. Agak tegas, tapi Karena kan aku udah gede juga. Makanya makin tegas kalau dia omelin. jadi tapi diajak ngobrol dong ya berarti? Iya. Nggak yang emosional kayak kamu marah-marah ke teman, bener gak? Iya. Bener. Oke. Berarti kalau ke Dede nih harus kayak itu dong, papi dong. Iya. Kalau ngomong sama kamu. Harus diajak ngomong, Dek gimana? Ya pelan-pelan lah ngomongnya. Nggak kasar-kasar ngomongnya. Oh, kasar-kasar. Oke. Nah terus selanjutnya Immanuel aku mau tanya. Apa sih yang udah kamu pelajarin mengenai karakter? Kan minggu lalu nih kita kan lagi bahas di bulan tentang tema karakter nih ya kan. Beberapa minggu lalu firmannya juga tentang karakter tuh minggu-minggu sebelumnya. Nah apa sih yang udah kamu pelajarin mengenai karakter? Belajar buat nahan emosi dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah emosinya tuh kayak gimana contohnya coba? Misalnya teman aku buat kesel nih atau adik aku bikin aku kesel. Aku coba tahan emosi aku biar aku nggak kasarin dia. Nahan emosinya gimana nih? Diam aja atau coba nenangin diri sendiri atau Nenangin gimana? diri Kat? sendiri. Nenangin diri sendiri? Iya. Terus kamu pergi ke kamar atau gimana pas emosi? Enggak, langsung kalau sore-sore langsung keluar naik sepeda. Jadi kamu dengan bersepeda kamu jadi lupa Iya. emosi kamu? Oh oke. Nah terus ada lagi gak selain kamu nenangin diri dan bersepeda? Apalagi selain itu kamu belajar apa lagi buat supaya kamu ditegur terus kamu Immanuel gak boleh gitu. Ya ada yang aku dengerin, ada juga yang bisa aku gak dengerin. Karena aku juga kesel kalau misalnya dinasihatin gini, padahal aku gak ngelakuin itu. Oh, emang pernah kayak gitu? Pernah. Kenapa kok kamu kesel kan? Walaupun kamu gak ngelakuin itu tapi itu kan satu hal yang baik gitu. Mungkin diingetin, di reminder gitu. Iya, kayak gitu. Oh, kayak gitu gimana nih? Ya, tapi kalau dinasihatin terus aku juga dengar lama-lama. Oh, berarti kamu harus punya hati yang rendah hati dong, Iya. benar gak? Supaya mau dikasih tahu biar nggak Iya. emosional Biar lagi. nggak kasar-kasar terus. Biar nggak kasar-kasar. Aku setuju sama Immanuel. Kalau Moses nih, apa sih yang udah kamu pelajarin nih tentang karakter? Selama ini kan aku udah belajar nih buat mengendalikan emosional aku. Nah, karena aku tahu emosional itu hanya membuang energi. Nah, aku berusaha untuk menjadi sabar lagi dan aku juga sering mencari ayat Alkitab yang agar bisa meredahkan amarah aku. Nah, aku ketemu nih satu ayat yang bisa aku bilang sebagai kayak obat meredahkan amarah aku gitulah. Oh, jadi ada satu ayat nih yang Iya. buat kamu meredahkan amarah kamu. Apa tuh ayatnya? Efesus 4 ayat 26 berbunyi, jika kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Jadi kalau kita marah kita jangan berbuat dosa. Menurut Iya. versinya Moses nih, firman itu tuh di hidup Moses tuh kalau marah biar nggak berbuat dosa tuh gimana sih caranya? Kita boleh marah, cuman misalnya nih, aku marah mengeluarkan kata kasar, nah itu berdosa. Kalau Ya, misalnya kita hanya marah-marah, woi lu kenapa gini sih? Nah itu baru yang tidak membuat dosa menurut aku. Oh, jadi marah-marahnya, woi lu kenapa sih ngebentak-bentak atau menjelaskan kenapa kamu marah nih? Ya misalnya kalau kayak temennya Emmanuel tadi mungkin bakal marah besar, cuman jangan sampai lah kita
berkata kasar. Nah itulah yang jika kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Pokoknya saat kita marah jangan berkata kasar atau melakukan hal yang berdosa lah. Tapi kalau kita marah terus kita jadi benci sama teman kita, nah itu sebenarnya udah kita udah ngelakuin hal yang salah, setuju gak? Setuju. Nah harusnya kita pas teman kita marah nih, kita harusnya ngapain sih? Nasihatin, bener gak? Benar. Bukan yang melampiaskan kekesalan kita nih. Kan sering banget kan, kayak misalnya nih ada satu kondisi nih teman kamu misalnya coret-coret lukisan kamu pas kelas seni budaya nih. Tapi itu harus dikumpul tuh. Nah kamu marah gak? Pasti, kalau itu pasti. Marah gak? Kalau habis Pasti. marah itu Kesel ke gak? toilet Kesel. marah-marah sendiri. Ih, kayak gitu. Oh, kayak Kesel gitu. sendiri kalau di toilet gitu. Oh, iya. Kalau misalnya kalau nggak ada orang. Nah tapi lampiasin marahnya ke temen kamu yang coret-coret gak? Kayak, ih kamu ya kenapa sih kamu kayak gitu. Kalau itu aku pasti bakal kayak lampiasin ke dia. Secara kan dia juga bersalah. Cuman aku bakal berusaha nggak ngomong kasar gitu ke dia. Oh, sebenarnya sih yang baiknya kita nggak boleh lampiasin amarah kita ke dia. Tapi walaupun kita kesel nih, harusnya kita kayak Immanuel tadi mungkin bisa ke WC kayak, aduh sabar gitu kan. Terus pas balik lagi kita jelasin tuh ke dia ya kan. Kamu kenapa sih coret-coret punya aku gitu kan. Padahal tugasnya mau dikumpul, bener gak? Atau cara yang paling benar adalah kita laporin ke guru, biar guru bantuin kita tanganin masalah kita. Setuju gak? Setuju. Setuju kan? Nah jadi tidak baik kalau misalnya kita marah-marah ke dia gitu. Tapi Moses baik gitu. Kalau Moses emosi, Moses ingat satu ayat gitu kan. Iya. Kalau marah kita nggak boleh berbuat dosa gitu. Iya. Jadi Moses simpen dalam hati. Ya kan? Iya. Sampai apa? Sampai amarah aku redah gitu. Oh baru kamu kalau udah reda, udah kamu ajak ngomong itu Iya. orang dengan kepala dingin. Iya, betul. Benar gak? Benar. Benar. Itu yang Moses belajar gitu kan. Oke, nah sebelum itu aku mau mini games nih sama Moses dan sama Immanuel. Kalian juga boleh bantu jawab gitu kalau kalian punya jawabannya. Aku mau siapin dulu. Ya. Oke, aku mulai ya gamesnya ya. Oke. Aku mau tanya ke Moses. Moses, kalau ada satu kondisi ini ya, mama kamu lagi sakit nih, tapi adik kamu lagi lapar. Nah nangis karena lapar. Nah apa sih yang akan kamu lakukan? Aku akan melakukan yang pertama itu memasak makanan untuk adik, ya paling kayak bubur gitu. Nah aku kalau udah siap nih buburnya, aku gendong dia. Sambil aku bawain juga obat buat bunda aku. Nah kalau misalnya aku kayak lagi suapin kan, aku kan gak bisa tuh kasih dia obat gitu. Jadi aku bakal suruh coba minum sendiri gitu. Mama kamu tanya gitu, bisa minum sendiri atau enggak? Iya, Oh, kalau nggak bisa baru kamu bantuin. iya, Habis kasih makan adik. iya, Oh, jadi Moses bisa masak. bisa, Oh, bisa. Jadi Moses bisa masak. Jadi bisa buatin bubur buat Dede. bisa. Oh, kenapa sih Moses mau lakuin hal itu? Ya karena mengurus dua-duanya itu kan juga tanggung jawab aku ya. Mengurus adik kan tanggung jawab aku. Dan mengurus ibu itu juga tanggung jawab aku kalau dia lagi sakit gitu. Nah, aku setuju. Jadi Moses belajar tentang karakter tanggung jawab, bener gak? Bener. Punya tanggung jawab di dalam keluarga. Jadi anak dan jadi kakak. Betul. Ya kan, ngurus adik itu pas lagi sakit. Baik, oke selanjutnya ya. Siapa yang dapat? Immanuel. Immanuel, kondisinya gini. Kalau kamu dipilih untuk pelayanan CG nanti malam nih, apa yang akan kamu lakuin? Mempersiapkan bahan-bahannya, aku bakal kasih tahu ke orang-orang lainnya di pagi hari supaya nanti di malamnya nggak kepepet waktu. Jadinya udah siap, tinggal dikasih tahu aja. Oh, jadi kamu udah siapin nih dari pagi? Iya. Ya, jadi nggak mepet pas sore-sore baru kamu siapin. Iya. Nah emang CG di Teens itu jam berapa sih? Kan teman-teman mungkin ada yang belum tahu.
jam 7.30 malam. malam. Nah jadi sebelum malam Immanuel udah siapin. Kenapa sih kamu mau siapin dari pagi? Padahal kan CG-nya malam nih, masih bisa siapin sore mungkin. Kenapa kamu siapin jauh-jauh hari? Jauh-jauh waktu? Biar nggak kepepet waktu sama kan untuk memuliakan Tuhan juga. Jadi memuliakan Tuhan, jadi kamu mau siapin yang terbaik ya? Iya. Yang gak mepet-mepet. Benar-benar, aku setuju. Lalu Immanuel lagi nih. Dapat lagi Immanuel. Kalau misalnya nih, kan ujian sekarang kan dari apa sih biasanya? Google Online. Form. Iya. Pernah gak? Atau Pernah. Classroom ya? Classroom Google ada gak Form. sih? Oh Google Form, oke Google Form. Ujian dari Google Form. Nah itu tuh nggak ada diawasin guru gitu. Biasanya diawasin guru gak sih kalau itu? Kadang-kadang masuk meet. Oh langsung submit, oke. Ini nggak diawasin, Terus mesti nyalain kamera. mesti nyalain kamera. Nah tapi walaupun nyalain kamera nih gurunya nggak liatin gitu. Nah kira-kira apa sih yang kamu lakuin? Kamu tetap jujur kerjain ujian Google Form-nya tanpa lihat Google atau nyontek buku atau gimana kalau kamu? Kadang-kadang ada yang aku nyontek, kadang-kadang juga enggak. Tapi lebih banyak yang enggak nyontek. Waduh, nyonteknya gimana nih? Pernah nyontek sih, Oh pernah nyontek. pakai Google gitu. Oh pakai Google, oke. Tapi sekarang udah nggak lagi kan? Enggak. Jangan dong. Ya jadi kalau walaupun gak diawasin guru nih, gak boleh nyontek. Kenapa sih kamu memilih buat gak nyontek nih, gak buka Google nih sekarang? Biar yang kita udah pelajari bisa diuji di situ, di ulangan itu. Biar kamu menguji ya pelajaran yang udah kamu pelajarin. Iya. Nah terus kedua itu kan juga hal yang gak baik, bener gak nyontek? Iya. Itu tuh nyontek berarti dia gak punya satu namanya integritas, bener gak? Anak Tuhan kan harus punya karakter integritas. Nah, oke. Lalu selanjutnya Moses. Nah, tunggu. Aku pick pertanyaannya. Moses, kamu pernah punya geng gak di sekolah? Pernah. Pernah. Misalnya nih, dalam satu geng itu kamu dipaksa teman buat ngomong kasar. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu aja aku bakal nolak karena itu adalah perbuatan yang dosa. Oh, jadi kamu nolak nih? Iya. Nolaknya gimana nih? Gimana kalau misalnya pas kamu mau nolak nih, temen kamu ancem, ya kalau kamu nggak mau ngomong kasar, aku nggak mau temenin kamu, gimana tuh? Ya aku sih gak apa-apa dia gak temenin aku. Bukan cuman dia doang kok yang bisa aku temenin, masih banyak di luar sana yang masih bisa aku temenin. Oh, nice. Jadi kamu memilih buat kehilangan temen yang toksik berarti kan? Iya, Dibandingkan kamu jadi toksik, iya, benar gak? betul banget. Kenapa sih kamu berani gitu milih buat gak temenan sama dia dibanding kan ngomong kasar kan paling kayaknya cuma 1 detik ya kan? Kenapa kamu memilih buat tetap gak ngomong kasar? Kalau misalnya aku yang ngomong kasar, aku yang dapat dosanya dong, bukan dia yang dapat dosanya. Benar, berarti Tuhan tuh lihat ya. Iya, Walaupun ya mungkin kadang kita ngerasa lagi sama temen-temen nih, ya kan Tuhan mungkin gak lihat, tapi ternyata Tuhan tetap lihat kan. Nah makanya Moses gak mau lakuin hal yang itu. Oke. Iya. Terakhir pertanyaan buat Moses lagi. Kalau kamu diajak ngegame nih sama temen, hari Minggu, tapi harus ibadah online. Ayo yuk kita push rank yuk. Gitu. Tapi sekarang nih pas jam ibadah TC, apa sih yang akan kamu lakuin? Kamu pilih apa? ya aku pasti pilih ibadah dulu. Cuman kan godaan iblis itu kan berat banget ya. Jadi aku kayak, Tuhan kuatkanlah aku Tuhan agar aku bisa ibadah dulu Tuhan. Jadi aku kayak menguatkan iman aku biar aku ibadah dulu gitu. Jadi kamu tetap memilih buat ibadah YouTube dulu nih? Iya. Sampai selesai sama pemuritan? Iya. Oh, bilang sama temennya enggak dulu push ranknya? Iya. Habis ibadah aja atau gimana? Iya habis ibadah, lagi pula kan ibadah itu kan cuman di hari Minggu doang, selanjutnya aku juga bisa main kok. Betul. Kenapa sih kamu memilih buat bertindak seperti itu? Karena aku itu kan kayak Tuhan itu kan tahu segalanya. Kalau misalnya Tuhan tahu aku lebih memilih game daripada ibadah untuk Dia,
Nah Tuhan bakal sedih gitu loh. Aku nggak mau kecewain dia karena dia lah yang sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Oke, baik. Kalau misalnya aku penasaran, kalau kondisinya terjadi buat Immanuel nih, Immanuel akan pilih apa? Push rank atau main sama teman? Main push rank atau ibadah online maksudnya? Ibadah online. YouTube. Kalau aku pernah diajakin teman aku buat main pas aku ada CG yang Hari Rabu. Iya. Oh, terus gimana? Habis itu aku bilang nanti aja nanti aku join nanti gamenya nanti aja. Jadi aku selesai CG dulu baru aku main sama dia. Wah, hebat. Harus banget ditiru nih perbuatannya Immanuel. Oke, jadi kamu nggak ikut teman kamu ya main ya, Manuel? Iya. Oke, jadi kesimpulannya nih dari sharing dari tanya jawab sama Moses dan Immanuel pada siang hari ini gitu ya. Aku mau kasih tahu ke teman-teman gitu, kalau Tuhan tuh sebenarnya kita kan punya talenta gak masing-masing, bener gak? Pasti punya. Ya, kita udah bahas talenta ini dari awal tahun 2021 mungkin ya. Nah, jadi Tuhan tuh lebih tertarik sebenarnya sama karakter kita dibandingkan sama talenta kita. Kenapa sih? Karena talenta itu pemberian Tuhan. Setuju gak Immanuel sama Moses? Setuju. Iya kan? Misalnya nih, Moses bisa nyanyi gitu kan. Itu kan Tuhan kasih cuma-cuma pita suara Moses bagus, bener gak? Benar. Iya. Atau misalnya Immanuel pinter matematika gitu kan. Maksudnya Tuhan yang kasih, bener gak? Hikmat. Iya. Ya kan? Nah tapi kalau karakter itu kita yang menentukan gitu. Pilihan-pilihan buat kita sendiri. tuh. Iya kita sendiri, bener gak? Kayak misalnya tadi Immanuel. Ya kan, mau CG atau mau diajak main game, bener gak? Join game. Nah tapi si Immanuel memilih buat memegang prinsip buat aku harus CG dulu, ya enggak? Nah jadi karakter itu tuh benar-benar pilihan kita gitu ya. Jadi you are the creator of your own character, benar? Benar. Nah terus karakter itu tuh menggambarkan siapa kita dan siapa yang kita gambarkan. Jadi enggak? Aku mau buka di Kejadian 1 ayat 26. Jadi gini isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, manusia ini di dalam Kejadian itu tuh dibilang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Jadi manusia itu punya karakternya Tuhan nih harusnya nih. Ya. Nah jadi sebelum Tuhan bilang gitu kan, Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan Allah kita ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Jadi sebelum kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan gitu ya, Tuhan tuh mau kita punya karakter seperti Tuhan juga. Nanti Moses sama Immanuel nanti masuk SMP, benar gak? Benar. Masuk SMA, ya kan, masuk kuliah. Nah sebelum Moses dan Immanuel dan teman-teman di rumah juga dipercayakan SMP, SMA ataupun kampus favorit gitu ya. Tuhan tuh mau lihat karakter kita dulu, karakter masing-masing adik-adik gitu ya. Mungkin siapa sih yang gak pengen punya nilai bagus? Pengen gak Immanuel sama Moses? Pengen banget. Pengen kan? Mau gak masuk SMP yang favorit kalian? Mau. SMA ataupun kampus favorit kalian mau gak? Mau. Nah, tapi tahu gak sih Tuhan tuh udah tahu gitu karakter kita tuh sekarang ini nih ya. Itu kira-kira bisa gak ya Tuhan percayaan ini? Buat dapetin ranking 1 mungkin mudah, bener gak? Belajar ya kan, belajar sungguh-sungguh, perhatiin guru. Tapi buat pertahanin ranking 1 sampai kelas 6 sampai lulus sekolah susah gak? Susah banget. Susah kan? Nah makanya Tuhan tuh mau percayain misalnya kita jadi juara kelas, itu karena Tuhan tuh lihat karakter kita. Nah kira-kira Immanuel bisa gak ya aku percayain ini gitu. Nah makanya pastiin sebelum kita dipercayakan masa depan kita dari sekarang nih kita udah punya namanya karakter sebagai anak-anak Tuhan. Setuju gak? Setuju. Pernah gak mama, papa atau kalian sendiri belanja online? Pernah. Gambarnya bagus nih, terus tiba-tiba yang datang gak sesuai sama Ekspektasi kita. iya ekspektasi atau gambar yang dipasang di web online itu. Pernah gak? Benar. Pernah. Pernah. Kecewa gak sih?
kecewa banget. Datang-datang udah rusak gitu. Ya datang-datang udah rusak. Terus kayaknya ini lentur kok pas dipegang keras sih gitu kan. Pernah beli sesuatu, aku juga pernah kayak gitu. Sering bahkan ya. Nah sebagai anak-anak Tuhan nih ya, Bapa di sorga tuh rindu kita buat menggambarkan siapa sih dia. Ya, seperti apa yang dilakuin sama Tuhan Yesus gitu. Ya. Jadi kalau kita mau tahu Tuhan itu seperti apa, Allah Bapa seperti apa, kita cukup lihat kepada Tuhan Yesus. Tindakan-tindakan yang dia lakuin. Sama kayak kita nih, kalau orang mau lihat siapa Tuhan kita, mereka tinggal lihat siapa? Karakter kita sebagai anak-anaknya. Karena kita mencerminkan Tuhan Yesus, benar gak? Benar. Ayat terakhir di Matius 5 ayat 16, aku tutup ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah jadi Tuhan tuh mau kita tuh merefleksikan karakter Bapa di sorga. Nah jadi buat itu penting banget buat kita semua, adik-adik di rumah, Moses, Manuel, bahkan aku sendiri itu punya karakter yang benar, yaitu karakter seperti Tuhan Yesus. Oke. Aku berdoa supaya kalian banyak belajar juga dari Teen Stock kali ini. Kalian dapat sesuatu yang bisa kalian pelajarin gitu ya. Mungkin karakternya ada yang sama nih kayak Emmanuel ataupun Moses. Aduh kayaknya aku gampang baperan nih. Atau aku kayaknya gampang emosional. Nah kita sama-sama belajar. Atau mungkin ada karakter yang gak baik lainnya misalnya. Aduh kayaknya aku belum inisiatif ini. Kan minggu-minggu lalu kan kita bahas tentang inisiatif kan. Disuruh belajar harus disuruh-suruh atau baca Alkitab harus disuruh mau papa. Kalian masih gitu gak? Enggak. Oke, bagus. Nah, mungkin ada yang masih gak inisiatif. Nah, minggu ini kita harus belajar buat kita ngerubah karakter kita. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan, dan bahkan Tuhan hari ini saat ini ya Bapak, kalau kami Tuhan sudah selesai Tuhan Teen Stock ya Bapak, biar kiranya setiap apapun yang kami sharingkan Tuhan pada saat hari ini, biar kiranya Tuhan ini boleh memberkati anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan biar obrolan singkat ini juga Tuhan Roh Kudus-Mu bisa berbicara Tuhan untuk anak-anak di sini Tuhan dimanapun setiap mereka berada ya Bapak. Biar kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan boleh sampai Tuhan kepada setiap mereka ya Bapak. Tuhan bantu kami juga Tuhan untuk mempunyai karakter sama seperti karakter Engkau ya Bapak. Agar saat orang melihat kami Tuhan, mereka semua Tuhan boleh melihat ada karakter Kristus dalam diri kami ya Bapa. Tuhan mungkin kami masih muda Tuhan, masih banyak hal Tuhan yang Tuhan Yesus mau percayakan di depan sana untuk kami Tuhan. Maka daripada itu ya Bapa, biar kiranya Roh Kudus-Mu yang bentuk setiap karakter kami, bantu kami Tuhan agar semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan kumpulkan kami juga Tuhan minggu depan Tuhan, kembali Tuhan, beribadah online bersama-sama Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan setiap kami Tuhan boleh ada dalam lindungan-Mu Tuhan, biar pandemi juga Tuhan segera berlalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Oke guys, see you minggu depan, thank you, God bless you. Dadah.